sendiri yang nggak jelas malahan mata saya. Jelas ya, jelas ya. Kita mulai aja nih, video dulu ya. Jadi yang nggak ada Yuyu, Alvin, OP nggak ada ya? Oke. Selamat pagi teman-teman, rekan-rekan, selamat tahun baru. Ya, ini mungkin presentasi yang pertama di tahun baru ini. Ini hari ini khusus untuk RQ Hotel Lock System ya. Saya akan presentasikan sedikit presentasi, lebih banyak ke hands on-nya ya, lebih banyak ke prakteknya. Jadi karena banyak sekali sebenarnya yang mesti dibicarakan gitu. Selama ini belum ada training yang benar-benar intensif untuk produk ini. Kita udah develop ini hampir total 3 tahun kali ya. Soalnya HGC udah 2 tahun. Jadi ada banyak yang mesti dibicarakan. Juga kalau yang udah tahu yang sistem lama, ini juga ada hal yang baru gitu yang perlu dibicarakan. Ya ini presentasinya nggak banyak, cuman 6 slide kali ya, cuman itunya aja Pak. Intinya aja yang perlu saya kemukakan. Mungkin nanti dari pihak marketing yang bisa tambahin bumbu-bumbunya, karena saya kan orang teknis kagak bisa ngomong gitu. Kalau saya mah to the point aja, jadi poin-poinnya aja yang saya yang saya berikan gitu ya. Nanti dielaborate sama teman-teman semua masing-masing. Makanya habis. Oke, ini jadi saya mulai ya. Mungkin kamera udah mulai. Ini ada judulnya nih. Pertama kali saya judulnya ini RQ Hotel Lock System, Hotel Lock System. Pakai bahasa Inggris ya, sorry ya. Biar lebih kena gitu maknanya. Karena kan bahasa Indonesia agak panjang gitu kalau mau di Indonesia ini. Applying the cutting edge technology securing your property. Jadi maksudnya itu menggunakan teknologi terbaru untuk mengamankan properti Anda ya, nggak cuma hotel soalnya. Jadi bisa juga apartemen ya. Jadi kenapa kita bisa menggunakan teknologi terbaru? Karena kita datangnya belakangan gitu. Jadi Onity dan pemain-pemain lainnya kan mereka duluan, mereka menggunakan teknologi yang lama. Kita punya keuntungan di sini. Jadi kita keluar belakangan, teknologi kan berkembang cepat gitu ya. Jadi teknologi baru itu kita adaptasi dengan pengalaman kita yang sudah menjual hotel lock system lain, mengambil comot-comot yang mereka bagus gitu, yang kita tambahin fitur-fitur yang kira-kira bagus. Ya. Hanya itu di sini ada subtitlenya Apply the Cutting Edge Technology. Ya. Itu maksud saya. Oke, lanjut. Nah ini variannya dari RQ. Karena RQ itu sebenarnya kan MyFair Reader gitu ya. Jadi itu teknologi reader MyFair diaplikasikan bisa kemana aja gitu. Jadi variannya kalau kita lihat pertama kali tentunya hotel locknya sendiri. Nah, yang kedua encoder. Kalau yang belum tahu apa itu encoder ya ini. Encodernya simple sekali. Ya. Nggak seperti produk lain mungkin yang
yang udah beredar, ya kita pakai, bayangkan kalau yang Onity itu besar sekali gitu, ada di bawah kalau mau lihat ya, saya nggak bawa berapa. Nah, mereka pakai teknologi magnetic stripe. Mungkin sekarang juga udah keluar kali ya, yang ada yang wireless mic juga. Cuma saya nggak tahu encode seperti apa. Kalau kita bersimpel sekali, kecil sekali gitu. Tapi kecil-kecil cabai rawit, bukan berarti kecil itu nggak berfungsi bagus ya. Nanti kita lihat ininya. Terus ada varian yang lain adalah Livematic ini. Livematic sama, readernya sama juga, persis, hardware sama persis, cuman firmware-nya yang ditambahkan. Ditambahin dengan ada di sini ada Link-Row modul di sini untuk 16 lantai, 16 relay soalnya dia. Jadi Livematic itu bisa buat 16 lantai kalau satu IMRO. Kalau perlu ini kalau nggak salah bisa sampai 4 IMRO, jadi total 64, 4 kali 16 ya. Tuh, Livematic itu barang ini dengan menggunakan IMRO tambahannya. Wall reader. Nah, wall reader ini yang kita udah pasang di Sudirman apa gitu ya, pokoknya Sudirman itu. Nah itu Tower. ya sebenarnya apa ya? Ya. Nah ini bentuknya seperti ini, persis seperti yang ditanam di Sudirman Tower itu, seperti ini bentuknya. Fotonya ada di website saya tuh, yang tadi upload. Ya seperti ini bahkan. Kalau kita sih ya yang di WC lah barangnya. Sudirman Tower berapa unit tadi? Itu gabung sama Livematic. Iya, gabung sama Livematic. Jadi ada aksesnya juga, dia pakai. Ya setiap ada oriented. Ada berapa lantai? Tiap lantai kan? Ada 30-an gitu? Rata 30-an. Oke, wall reader ini kalau misalnya untuk di hotel ya mungkin untuk akses ke kolam renang, gitu. Ya. Aplikasi ke kolam renang, ke business center, atau ke playroom buat anak-anak mungkin ya. Nah itu jadi nggak usah ada yang jagain. Kalau sekarang saya lihat playroom anak-anak kayak dijagain gitu ya. Kalau kita mau main sama anak-anak. Buat di perkantoran udah bisa itu kan? Akses kontrol memang. Iya. Memang akses Di kontrol. office biasa itu. Iya. Cuma kalau kita kan aplikasinya sekarang ke RQ itu ke hotel dan properti itu ya. Jadi saya nggak mau ngomongin itu, sebenarnya bisa buat akses kontrol juga. Akses kontrol nanti ACS1. Cuman ACS1 nanti ada lagi gitu, lagi di develop, udah finishing sih. Oke. Nah, ini Pak, kapasitas usernya berapa banyak ya Pak? Kapasitas user. Kalau kapasitas user kan ini kan berdasarkan topologinya untuk ini kan sesuai dengan hierarki ya. Jadi dia sebenarnya sih nggak terhingga dalam arti tergantung akses grupnya gitu. Dia ada akses grup, nanti saya jelasin gitu. Jadi berdasarkan akses grupnya. Ada rights-nya itu berdasarkan akses grup. Jadi untuk berapa macam berapa kartunya itu sebenarnya tak terhingga. Akses grupnya ada berapa banyak? Ada berapa? 16 atau 32 gitu jenisnya. 16 atau 32, kalau nggak salah 32 sih. Saya lupa. Tapi cukup banyak untuk inilah. Untuk Kalau satu kartu hilang, mesti dilihat seluruhan satu grup atau kartu itu saja yang dilihat? Ini Pak, ini berdasarkan urutan nggak dia mendeletnya? Kalau satu kartu hilang, prosesnya harus Kalau kayak series kan dia berdasarkan nomor urut kartunya tuh kita bisa delete kan Pak? enggak, kita nggak ngomongin akses kontrol ya, kita ngomongin Oh hotel enggak, lock. ya Kita- maksudnya ya. sistemnya seperti itu nggak Pak? Kalau ini dia ikutin hotel lock, jadi kalau misalnya ada kartu hilang, dia mesti encode ulang bener ya, ditarik. Semua ditarik? Ditarik semua kayak, atau ada ini sih sebenarnya ada fitur blacklist kayak di Yakran ya, ada fitur blacklist. Jadi dia tuh sistemnya aplikasinya tuh sebenarnya untuk hotel. Jadi kalau kartu hilang harus diikut ulang, tapi karena ini ada fitur akses kontrol ada blacklistnya juga.
Jadi kalau misalnya kartu hilang langsung kita masukin blacklistnya aja. Oh gitu. Iya, ada blacklist. Jadi nggak usah di delete ya Pak? Nggak usah. Toh dia ada expirednya gitu. Kalau udah sampai waktu expired, blacklistnya juga udah nggak dipakai, delete lagi blacklistnya. Blacklistnya udah bisa di clear maksudnya. Oke, saya lanjut ya, biar nggak terlalu lama, soalnya ini banyak sekali bahannya. Nah ini SDB. SDB juga salah satu dari variannya, barangnya sama, cuma ditaruh di berangkas besi. Ya. Variannya banyak. Electric saving device. Nah, ini lagi di develop sih sebenarnya. Jadi untuk kalau udah masuk hotel tuh ditaruh kitek, elektrik apa energi ya? Energi kali ya? Saya salah. Energy saving device. Nah ini salah satu tambahannya ya generic hyper reader, terserah mau diapain. Salah satunya aplikasinya dibuat absen. Di HGC itu ada satu mesin absen V5 dipakai hyper reader ini sama barang hardware sama, cuman firmware-nya aja gitu. Baru baru atik lebih seperti itu. Ya kira-kira ini yang bisa saya ada 7 varian ya. 7 varian dari RQ. Kira-kira ada pertanyaan, mungkin pertanyaan yang generik dulu. Perkenalan. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Saya cepat ya karena ini saya lebih condong ke prakteknya sih nanti. Ini untuk supaya nanti saya jelasinnya lebih enak untuk praktek. Semua kan hari ini? Nggak semua Pak. Nggak cukup waktunya kali ya. Yang saya tekankan hotel lock, paling hotel lock kalau bisa maju ke Livnetic udah bagus. Yang kita udah jual aja kali ya. Terus sama mobil kalau bisa, atau dan settingnya banyak sekali Pak. Jadi saya aplikasikan, saya jalankan apa adanya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ada ketemu problem pun, ya kalian jadi bisa tahu gitu troubleshootingnya bagaimana gitu. Ini saya nggak tahu nih, saya buta sama sekali dari sistem yang mungkin ada apa ya, ada yang nggak jalan gitu. Jadi sekalian buat troubleshooting kayak gitu ya. Nah ini applying the latest technology-nya saya mau buka ini. Nah ini slick, rugged, minimalist design. Maksudnya itu tahan banting lah ya, rugged itu ya, minimalis, desain minimalis. Ya, dari sisi tampilannya, dari sisi tampilannya. Nah ini teknologinya MyFair Contactless Proximity Smart Card ya. Ini teknologi yang baru dibanding sama yang sebelum-sebelumnya. Mereka juga sudah keluarin sih, tapi kita langsung nggak pakai magnetik lagi segala macam, langsung ke MyFair itu. Kita loncatannya di situ karena kita datangnya belakangan. Integrated one card for all system. Nah ini varian-varian tersebut yang tadi disebutkan, kalau diinstal di satu properti itu ya untuk satu kartu itu bisa buat kemana-mana gitu. Tentunya dengan rule-rule tertentu ya, bisa akses atau enggak segala macam itu tentunya dikonsiderasi, dimasukin ke sana. Pokoknya satu kartu untuk masuk akses ke semua tempat. Nah ini maksudnya tadi itu integrated, secure bisa masuk ke semua, teman ya tergantung security settingnya. Nah ini kita menggunakan web-based application design. Ya keuntungannya web-based mungkin udah pada tahu ya. Jadi kita bisa dimanapun, kalau kita terkoneksi ke internet, dipublish ke internet ya bisa akses dari mana aja, asal ada terhubung ke internet gitu, network. Ya itu. Saya nggak tahu yang produk-produk lain apakah mereka sudah melakukan, harusnya sih sudah ya. Cuman saya tekankan di sini sangat membantu sekali. Web based dan non web based itu beda jauh gitu. Ini link to PMS, bukan premenstrual syndrome. PMS itu property management system. Jadi
kalau misalnya di teman-teman udah tahu Fidelio, Maxial, Nium, nah itu kita coba link ke mereka. Ya. Nanti siang orangnya mau datang, orang Maxial, saya mau tes live-nya. Ya, ini belum dites sih, udah jadi cuma belum dites. Jadi kita udah coba link ke TMS. Scalable System Installation. Jadi kita bisa dari yang paling simple sampai yang cukup besar sistemnya. Dari sisi sistemnya itu mungkin kalau misalnya yang simple aja ya udah pakai satu laptop pun bisa gitu. Simple banget. Karena sistem yang kita desain itu tidak memerlukan banyak resources, ya, komputer power gitu nggak perlu. Ya. Makanya kenapa saya masih stick dengan MDB, karena instalasinya gampang sekali, copy aja udah beres, backupnya pun gampang, tinggal zip gitu. Ya. Saya bisa bikin pakai MySQL kalau pakai MS SQL atau Oracle segala macam, cuman kan install lagi, bayar lagi gitu kan. Walaupun MS SQL ada versi murahnya, cuman kan install lagi gitu. Dan itu banyak sekali urusannya. Kalau wanita pakai apa? MDB juga. MDB juga. Kalau masalah dia MDB juga. Dia bikinnya pakai VisualFox. Jadi sebesar si Onity aja masih menggunakan MDB. Jadi saya sih nggak khawatir gitu. Tapi kalau misalnya ada permintaan nanti di customer ya nggak masalah gitu. Kalau misalnya saya porting cepet portingnya ke mobile SSL nggak masalah. Cuman ya karena desain saya itu maunya simple, sesimpel mungkin bagi operation, jadi nggak ada beban, sesimpel mungkin karena ini nanti semua kan OP yang urus gitu ya, bagian supportnya, jadi saya bikin sesimpel mungkin. Jadi scalable itu maksudnya dari yang kecil seperti ini laptop, satu laptop pun jalan sampai ke server mereka. Kalau mereka pakai ada MS SQL ya udah, saya bisa ekspornya ke sana gitu. Saya tiap tentunya harus ada modifikasi dikit ya. Itu ini Pak, di Cimahi mau diprok enggak ya? Mobiprok kan bukannya varian. Kalau varian bukan. Ya, so is the encoder. Oh, encodernya bisa Encoder dijual hardware. sendiri ya? Software kalau Mobiprok. Iya. Oke. Nah ini scalable system tuh maksudnya itu, jadi bebannya mulai dari yang kecil sampai nanti ke sistem yang besar. Nah ini adaptive customization tuh maksudnya penyesuaian ya, kostumisasi ke keperluan customer. Ini nggak cuma ngomongin soal software, hardware juga kita lakukan. Maksudnya dari sisi desainnya, kalau dilihat di sini kan ada dua macam. Loh, yang itu nggak dibawa kok. Oh, dibawa ini. Nah ini, ya, ini maksudnya saya itu nggak cuma software design, ini pun kita lakukan gitu. Pasti ya desain, kalau misalnya memang mereka nggak suka yang pisah gitu, ya kita ada yang model ini. Dalam hal ini ya kompetensinya Pak Joko yang ini. Jadi mereka, dia yang desain segala macam, ya bisa dikustomisasi. Jadi nggak cuma software, tampilan firmware pun bisa dirubah karena kita develop sendiri. Tentunya dengan batasan-batasan tertentu kali ya, kalau kita misalnya terlalu mengawang-awang juga kita ini juga ya, kita pikir-pikir lah gitu. Makanya saya bilang adaptif, nggak bilang selalu bisa kustomisasi, tapi kalau yang misalnya memang bisa ya kita lakukan gitu ya. Oke, lanjut. Ini RQ against the world, maksudnya produk RQ ini dibandingin dengan produk-produk lain ya, yang saya tahu gitu ya, mungkin ada yang salah juga mungkin, cuman ya yang saya tangkap tuh seperti ini. Jadi kalau di sini ada perbandingannya RQ, the latest technology,
yang lain ya teknologi lama. Ya, terus kemudian yang kedua, karena kita datangnya belakangan, ya desainnya baru, ya desainnya baru dan diimprove terus ya. Dari yang udah ada, yang kita pernah pelajari dan selama ini kita jualan untuk merek lain juga, kita ambil gitu, yang bagus-bagus kita ambil dan kita improve. Kalau misalnya ada bisa ada improvement ya kita improve. Nah, sedangkan yang lain udah teknologi lama, ya mereka lama, desainnya lama gitu. Walaupun mereka ada yang baru, mungkin agak berat untuk langsung ganti sistem gitu, karena kan mereka harus konsiderasi compatibility, ya, backward compatibility segala macam gitu. Nah itu agak kesulitan mereka. Gitu. Maksudnya seperti itu. Nah karena kita di sini ada fast and local support, ya, fast local support and supplies. Kalau yang ini overseas lama, biasanya suppliesnya lama gitu. Dari sisi input ini saya dapat dari marketing juga sih. Jadi kalau misalnya community, misalnya kemudian 3 bulan seperti itu, kita lebih cepat lah, ya, kalau udah berjalan seperti itu. Nah ini yang tadi saya sebutkan adaptive customization. Kalau yang lain ya mungkin bisa juga customization, cuma perlu dana yang besar karena mereka nggak akan menghandle ubah dikit-dikit segala macam, kan udah mature produknya. Atau nggak sama sekali mereka nggak mau handle gitu, lebih biaya besar dan segala macam. Terus kemudian RQ itu integrated, yang tadi satu key one card for all gitu, maksudnya bisa masuk kemana aja, sampai absen pun bisa menggunakan kartu yang sama gitu. Ya, karena kita develop sendiri. Nah kalau yang lain mungkin bisa juga ke lift, cuman nggak bisa buat absen gitu misalnya. Dan itu nanti pokoknya kita integrasi sendiri karena kita akan bikin sendiri, jadi keuntungannya bisa. Nah ini yang poin terakhir, yang ini web based dan non web ini saya nggak tahu yang lain ya. Cuman yang saya tahu, yang saya mainin juga karena kan pakai Audity. Nah, mereka belum web gitu. Dan saya yakin sih ya yang lain di merek lain mungkin udah ada kan ya. Kita bikin diem aja. Nah, karena kita menggunakan web-based HTTP protokol, kita bisa ada protokol yang kita gunakan tuh ada login dan passwordnya. Di dalam protokolnya kan menggunakan HTTP. Untuk mana itu? Sedangkan yang lain, pertama Audity yang saya tahu menggunakan serial protokol, karena dia susah untuk ganti. Jadi ya tanpa password. Bisa dibaca. Oke. Lanjut. Ngantuk? Teknikal sekali ya. Oke. Nah ini supporting tools. Maksudnya gini, untuk satu sistem RQ ini ada beberapa tools yang kita perlukan. Sesuai dengan kebutuhan sebenarnya sih, baik software maupun hardware-nya. Ya, kalau software tentunya pasti ada RQ Manager ya. RQ Manager pasti harus ada. Yang lain-lainnya itu tergantung kebutuhan. Maksudnya gini, kayak misalnya saya bahas software dulu ya. RQ Manager harus ada. Terus yang kedua, TCP to Serial Redirector. Apa itu? Itu software kecil untuk ngebelokin semua instruksi dari TCP/IP ke serial ke